Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romansyah Baihaqi Nur Aziz dengan NIM 181910501071 dari Fakultas Teknik Universitas Jember, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang resume saya yang mana telah disampaikan oleh Bapak dosen saya, Bapak Rendra Suprobo STMT, di dalam webinarnya, yang materinya berjudul tentang Spatial Data Science dan Big Data. Baik, sebelumnya saya akan berterima kasih terhadap Bapak Rendra sudah telah menyampaikan materi tersebut, yang bahwasannya saya dapat mengambil ilmu tentang dua data tersebut. Baik, saya di sini akan jelaskan sedikit tentang materi yang telah disampaikan dan saya telah resumenya. Apakah di dalam materi tersebut, dalam dua materi tersebut jelaskan tentang spatial data science dan big data, dan keterkaitannya dengan program studi yang saya tempuh, yaitu Perencanaan Wilayah dan Kota. Baik, pertanyaannya adalah apakah di dalam spatial data science dan big data itu bisa berpengaruh, atau saya planner bisa mengetahui, bisa menggabungkan antara dua data tersebut dengan mata kuliah saya yaitu Perencanaan Wilayah dan Kota. Menurut sumber data yang saya dapatkan dari webinar yang telah disampaikan oleh dosen saya, jawabannya bisa, karena sifat dari data tersebut bersifat spasial, yang mana artinya meluas. Dengan adanya GIS, yang mana GIS tersebut bersifat spasial, yang bisa mencakup semua lini-lini yang ada, seperti pengelolaan transportasi, komoditas penduduk, terus penggunaan lahan dan lain sebagainya. GIS saat ini bukan hanya planner saja yang menggunakan, namun di bidang pemerintahan juga bisa digunakan, seperti pengerjaan keruangan, tata ruang. Selain itu juga sebagai akomoditas yang lain. Dan juga sekarang bukan hanya pemerintahan saja yang menggunakan GIS, yaitu juga bidang swasta. Di swasta juga menggunakan GIS sebagai lini lebih ke arah komoditas, lebih ke arah komoditas pasar atau penggunaan ekonomi, yang mana ekonomi tersebut melihat kenaikan gimana, mungkin seperti itu. Terus masuk ke dalam tujuan pengertian dari data science dan big data. Pengertian data science sendiri yaitu sebuah pengumpulan dari beberapa komponen-komponen yang ada, seperti data terstruktur atau non struktur. Itu mungkin lebih ke big data ya. Kalau data science sendiri lebih ke arah mungkin ke perubahan, ke gimana keadaan saat ini untuk kedepannya. Mungkin yang saya pahami seperti itu ya. Big data sendiri lebih ke arah pengumpulan data yang sifatnya terstruktur, dan mungkin
data yang ada itu bervariabel ya, bervariabel itu. Terus selain itu yang masuk dalam data tersebut yaitu seperti perundang-undangan, kebijakan, terus database, analistik data, seperti itulah. Saya memiliki dari webinar kemarin yang telah disampaikan, saya memahami sedikit penyampaian dari Bapak Rendra, yaitu tentang basic yang dari data tersebut, yaitu basic volume, terus velocity, terus dan satu lagi satu lagi volume, velocity, dan itu dah, saya lupa. Di situ terdapat beberapa komponen yang mana bisa disampaikan bahwa data tersebut meliputi massa, banyaknya volume, terus waktu, dan seberapa besar, mungkin lebih ke arah seberapa besar data tersebut yang dapat dipahami dari saya, yang bisa masuk ke dalam komponen-komponen kompleks menjadi satu. Di sini bisa membedakan, saya bisa memahami sedikit perbedaan antara big data, spatial data science dan science. Untuk science sendiri, yaitu science hanya memahami ilmu yang mana sedikit kita menerapkan bidang IPA gitu. Terus kalau spatial data science itu lebih ke sistematis ke perubahan dari komponen ini satu ke komponen yang lainnya untuk merubah ke yang lebih sempurna, seperti itu jika saya pahami. Saya memiliki sampel yang ada pada coffee shop tentang spatial data science, di mana sebuah coffee shop tersebut terdapat di Jakarta. Antara perbedaannya dengan spatial data science dan big data, namun kedua komponen tersebut tidak bisa dipisahkan antara spatial data science dan big data. Contohnya yang seperti tadi saya jelaskan, sebuah warung kopi atau sebuah coffee shop. Pembangunan coffee shop yang mana kita akan merancang apakah coffee shop tersebut cocok di tempat tersebut, jangka waktu yang lebih panjang dengan masa yang akan datang, apakah cocok dengan melihat jangka waktu yang lebih panjang. Seperti itu yang saya pahami, sedikit saya pahami. Terus dengan keterkaitan big data di sini juga menjelaskan tentang SQL, database, terus analistik data, terus yang terakhir big data sendiri, seperti itu. Di sini juga saya tentang GIS ya. Untuk tentang GIS sendiri, yaitu keterkaitannya dengan big data science dan perkuliahan saya, yaitu perencanaan wilayah kota. GIS juga berpengaruh pada bidang kedua data tersebut, karena saya lihat
perkembangan teknologi semakin meningkat dan dua data tersebut semakin dibutuhkan. Sejarah awal mula data science itu tahun 1897 yang didirikan oleh Matt Waller, yang mana data tersebut berkembang di tahun 2001 dan tonggak kedua data tersebut terdapat pada 2002. Namun data tersebut hanya segelintir orang saja yang menggunakan untuk kebutuhannya. Dan di sini mungkin hampir semua sedang memahami itu ya, penggunaan big data dan spatial data science. Menurut pembahasan di webinar, spatial data science lebih ke arah statistik ya, antara lebih ke statistik dengan tidak, karena dulu keterangan spatial data science itu waktu dikembangkan itu lebih ke arah itu statistik. Terus penyampaian berikutnya yaitu tentang GIS dengan komponen-komponen yang ada dalam data science dan big data, seperti yang ada dalam spasial keterkaitan dengan spasial. Spasial sendiri bersifatnya meluas, yaitu seperti contohnya Facebook, mungkin dia dari satu segelintir satu orang menjadi satu kelompok, menjadi satu komunitas, terus hingga menjadi sebuah kemasan country, sebuah negara yang berhubungan dengan negara lain, seperti itu. Dan di situ memiliki data seperti itu yang saya pahami tentang tentang GIS yang berkaitan dengan spatial data science dan big data. Selain itu juga untuk GIS sendiri yang keterkaitannya dengan perencanaan yaitu tapak, terus lahan dan lain sebagainya. Mungkin penyampaian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya kurang memahami apa itu database, kurang memahami spatial data science dan big data. Kiranya itu saja yang saya sampaikan. Jika salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.